Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Tia, hari ini yang akan menjadi moderator dan akan memandu jalannya bimbel hari ini. Hari ini adalah hari terakhir dari rangkaian bimbel UKAN hari ini. Nah, untuk hari ini adalah hari terakhir, maka saya harap teman-teman tetap semangat dan tetap fokus karena hari ini kita akan membahas tips dan soal-soalnya berupa esai maupun pilihan ganda dan akan dijelaskan oleh Bapak Zaki Ananda Putra. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Bapak Ananda Putra untuk memulai. Oke, terima kasih Ibu Tia Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, untuk hari terakhir ini kita membahas terkait tips. Yang pertama, tips UKAN 2025. Nah, yang pertama itu yaitu rekan-rekan harus tenang. Kenapa harus tenang? Jangan sampai rekan-rekan grogi pada hari H maupun Hamin satu. Seingat saya itu Hamin satu ini kita ada ketika UKAN itu ada pembekalan ya, pembekalan baik secara luring maupun daring. Nah, secara luring ini biasanya itu yang mendaftar pertama kali, mungkin 30 orang pertama atau 50 orang pertama ya. Nah, selebihnya secara daring atau online. Nah, yang kedua, jaga jam tidur dan jam istirahat sebelum Hamin 7. Nah, ini harus rekan-rekan jaga jam istirahatnya, jangan sampai terlalu lelah atau bagaimana, apalagi rekan-rekan yang dari luar kota karena ujian UKAN pada bulan ini atau tahun ini itu dilaksanakan di pusat di Jakarta. Nah, lalu jaga kesehatan. Nah, ini jangan sampai sakit, teman-teman semuanya jangan sampai sakit. Apalagi kayak yang tinggalnya di luar Pulau Jawa. Nah, lalu misalnya itu perbanyak baca UUJ dan kode etik karena ini dua tumpuan untuk ujian ya. Nah, yang terakhir membuat catatan rangkuman. Nah, seperti misal pada ujian ini ada tentang apa? Ada tentang majelis pengawas, majelis kehormatan. Nah, sedangkan kode etik ada tentang dewan kehormatan. Nah, lalu misalnya di kode etik ini ada terkait larangan seorang notaris, nah maupun kewajibannya. Nah, terkait juga dengan ujian ada juga hal itu. Nah, rekan-rekan harus dirangkum. Kita lanjut. Nah, ini untuk persiapan berkas pendaftaran ya. Kalau menurut saya ini tidak diperlukan karena rekan-rekan harusnya sudah melakukan pendaftaran ya. Pendaftaran bagi yang belum daftar atau belum terverifikasi, mohon bersabar atau tidak bisa menghubungi narah hubung yang telah ada. Kita lanjut. Nah, ini rekan-rekan bisa dicek loh yang bulan apa itu bulan Maret itu bisa dicek di website terbaru, cek status pendaftarannya. Apabila rekan udah terdaftar bisa dicek statusnya di uken.ikatanotaris.indonesia.id garing register garing cek strip status. Nah, ini biasanya udah lengkap semua di mana ijazah S1-nya, ijazah S2-nya. Nah, ini terkait tipsnya juga perbanyak membaca ujian dan kode etik, yaitu mengingat pasal-pasal yang sering keluar, pasal-pasal yang sering keluar di UJN-nya. Apa itu misalnya akta akta notaril terbagi atas berapa ada pada pasal berapa, apa itu notaris di pasal berapa, siapa itu notaris berganti, siapa itu pejabat sementara notaris, lalu pengawasan terhadap notaris, lalu tentang renvoy. Nah, itu keluar biasanya renvoy. Nah, lalu kewajiban notaris, larangan, nah protokol notaris itu juga keluar biasanya. Lalu tentang terkait majelis notaris serta syarat-syarat. Nah, ada juga tentang terkait kode etik notaris, yaitu kewajiban kita sebagai notaris, sanksi, larangan, pengecualian, tata cara penegakan kode etik, lalu terkait dewan kehormatan, dan lain-lain. Nah, ini terkait wawancara, rekan-rekan sekalian, eh, kalau nggak salah saya itu Hamin satu itu ada daftar ulang ya, daftar ulang atau bagaimana? Ya, pokoknya bawa berkas asli ya, bawa berkas asli, jangan lupa bawa berkas asli. Nah, ini terkait wawancara,
rekan-rekan sekalian jangan sampai grogi ya. Jadi harus tenang ketika menghadapi para penguji. Sama seperti ketika rekan-rekan mengikuti ujian ARB ada dua penguji. Nah, coba kalian bisa mau menghafalkan pasal-pasal penting secara tematik. Contohnya semisal ada pertanyaan, jelaskan ketika saudara telah menjadi notaris, apa saja kewajiban seorang notaris tersebut. Nah, saudara bisa menjawab seperti ini. Notaris wajib menjaga kehormatan jabatan, bertindak jujur dan mandiri, serta menjaga rahasia jabatan sesuai prinsip kode etik dan pada pasal 16 UU JN. Ada juga terkadang nanti bisa juga pertanyaan tentang akta loh. Dia tergantung randomnya para ini ya, para penguji ya. Bisa jadi nanti disuruh nyanyi himne YNI atau bagaimana ya. Kalau menurut saya udah pada hafal lah ya kalau lagu-lagu himne YNI ataupun marsnya. Nah, untuk terakhir ini rekan-rekan harus survei. Jangan lupa bagi yang luar kota nih, bagi yang luar kota misalnya di luar Pulau Jawa. Nah, itu pastikan tahu lokasi ruangan ujian, tempatnya di mana, toiletnya di mana, tempat fotokopi atau ATK-nya, serta tempat istirahat. Nah, lalu bisa ditanyakan ke panitia atau satpam di lokasi tersebut. Seingat saya itu di hotel apa itu ya di Kuningan ya. Siapa tahu rekan-rekan kalau ya syukur pada nginep di sana ataupun beda hotel atau gimana ya, jadi lebih dekat. Nah, cek juga apakah ada waktu registrasi ulang. Nah, dokumen apa yang harus dibawa seperti KTP, bukti pendaftaran. Nah, ini jangan sampai lupa juga bawa pulpen ya. Biasa tidak disediakan pulpen, tapi saya nggak tahu untuk yang tahun ini disediakan atau tidak. Nah, itu berkas-berkas asli harus dibawa ya seperti TTMB semester 1 sampai semester 4, surat keterangan magang 24 bulan, lalu terkait sertifikat seminar. Nah, itu di print ya bagi teman-teman dapatnya elektroniknya langsung di print aja sertifikatnya. Bisa pakai kertas konkor atau apalah. Nah, yang kedua persiapkan penampilan dan perlengkapan. Nah, rekan-rekan harus tampil serapi mungkin ya. Karena biasanya itu juga ada nilai plus lah bagi penguji nanti. Seperti rekan-rekan harus ini apa namanya bagian cowok pakai dasi, usahakan pakai dasi, pakai sepatu pantofel jika tidak pakai sepatu pantofel biasanya boleh pakai sepatu yang biasa tapi asalkan warna hitam. Nah, jangan lupa niat dan doa sebelum mengikuti ujiannya. Ini harus penting ya, sangat penting kali niat dan doa. Lalu yang terakhir yaitu teliti saat mengerjakan soalnya. Teliti ya rekan-rekan sekalian, karena soalnya ini biasanya kalau esainya ada beranak ya. Misal nomor satu ada A B C D, nomor dua ada A B C, nomor tiga ada A B C D. Nah, nanti biasa beranak. Nah, lalu jangan lupa tidur cukup ya. Tiduran cukup sebelum hari H. Lalu datang lebih awal, biasanya itu nanti ujiannya itu bisa secara langsung tanpa apa ya, tanpa antri atau gimana bagi yang kosong pengujinya bisa maju duluan seingat saya. Nah, bawa air minum dan cemilan ringan kalau diperbolehkan ya rekan-rekan sekalian. Nah, tetap tersenyum, tetap sopan. Nah, penguji juga menilai sikap profesional kalian. Nah, itu sekian dari saya terkait tips dan triknya. Nah, kita bisa memasuki untuk apa namanya terkait terkait pembahasan soal ya rekan-rekan. Soal sudah dikirim sama Ibu Novia ya. Ingat saya sebentar. Oke, kita masuk saja ke pembahasan soal ya. Yang pertama yang terkait esai aja dulu ya, karena nanti akan dikirim jawabannya grup ke grup bisa dikirim jawab. Nanti saya kirim ke jawabannya ke grup. Nah, ini terkait yang pertama, eh, apa yang melatar belakangi? Bisa jadi nanti soalnya seperti ini ya. Ini random soalnya random aja sebenarnya nanti. Nah, apa yang melatar belakangi atau alasan Anda mau jadi notaris? Nah, ini rekan-rekan jangan jawabnya terlalu apa ya? Terlalu jawaban apa namanya? Mengarang indah lah atau apa.
usahakan jangan. Seperti jawabannya, ya saya menjadi notaris ingin kaya, ingin uh, hidup sejahtera. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau menurut saya bisa jawabnya seperti ini, karena notaris merupakan jabatan kepercayaan dan profesi yang mulia serta luhur, di mana pada hakikatnya notaris menjalankan sebagian tugas kewenangan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keperdataan atau hukum privat. Nah, nomor dua, siapkah Anda dengan segala konsekuensi jadi notaris? Apa alasannya? Nah, jangan sampai lupa, jangan sampai tidak pakai alasan ya rekan-rekan sekalian. Sama biasanya essay juga ada terkait pasal juga ya. Nah, kalau bagi saya ini jawabannya ya, saya siap dengan segala konsekuensinya untuk menjadi seorang notaris sepanjang tidak bertentangan dengan UU JN dan kode etik serta peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, ini nomor tiga. Apa yang Anda impikan atau inginkan dalam menjalankan jabatan notaris? Nah, ini jangan jawabannya terlalu apa namanya kayak seperti fleksibel ya rekan-rekan. Misalnya, ya saya menginginkan apalah untuk jadi seorang notaris. Jangan sampai seperti itu ya. Usahakan jawabannya lebih berbobot. Seperti, ya saya ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum sesuai dengan jabatan atau profesi yang saya emban dan ingin menjadi notaris yang handal dan profesional. Nah, ini untuk nomor 4 ini panjang ya rekan-rekan, biasa jawabannya. Setelah Anda, ntar saya juga kirim juga jawabannya ke grup, serta ada beberapa esai juga nanti ke grup dan jawabannya juga. Setelah Anda menerima surat keputusan pengangkatan sebagai notaris, apa saja yang harus dipersiapkan oleh Anda sebelum membuka kantor? Nah, ini bisa menjawabnya nanti setelah keputusan keluar surat keputusan pengangkatan, kita harus melapor untuk melakukan permohonan pengangkatan notaris, permohonan sumpah jabatan. Nah, itu ada daripada pasal 5 UJN. Lalu dalam hal pengajuan permohonan tersebut, agar menjalin komunikasi antar sesama rekan yang mendapat SK dalam satu wilayah. Lalu data mengenai para Lalu ada juga di pada pasal 6 UJN dalam hal pengucapan sumpah janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka surat keputusan itu akan dibatalkan. Nah, lalu dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah ada pada pasal 7 UJN, maka kita bisa menjabat secara nyata lalu melaporkan alamat kantor, cap, stempel, SK, berita acara ke instansi-instansi yang berwenang seperti Kementerian Hukum, lalu organisasi, lalu pengadilan, lalu ke bupati, lalu ke BPN. Nah, kita lanjut nomor 5. Ini nomor 4 ini panjang jawabannya rekan-rekan sekalian sebenarnya. Siapakah, nah ini nomor 5, siapakah yang dimaksud dengan notaris? Nah, itu rekan-rekan sekalian harus menjawabnya menggunakan pasal ya. Pasal ya. Jabatan notaris adalah yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 1, yaitu notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya dimaksud dengan dalam undang-undang atau berdasarkan undang-undang lainnya. Nah, nomor 6, apakah notaris itu jabatan atau profesi? Jika ada pertanyaan seperti ini ya, harus menjawabnya notaris itu merupakan jabatan. Karena notaris merupakan pejabat umum yang punya kewenangan untuk membuat akta autentik. Nah, untuk nomor 7, uraikan secara singkat sejarah notaris Indonesia. Ini biasa juga ada juga ya pertanyaannya terkait uraikan secara singkat sejarah notaris di Indonesia. Ini banyak ada pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bermula pemerintahan Belanda, ini merupakan suatu perkumpulan yang tujuannya untuk ajang silaturahmi para anggota dan para calon. Nah, lalu setelah kemerdekaan, notaris Indonesia tergabung dalam perkumpulan lama tersebut diwakili seorang pengurus, selaku ketua. Nah, ini banyak nanti akan saya kirim juga untuk jawaban nomor 7. Nah, nomor 8, sebutkan syarat-syarat untuk diangkat sebagai notaris. Itu ada pada pasal 3 UUJN ya. Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris yaitu harus warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling sedikit 27 tahun, berijazah sarjana hukum,
dan strata 2 kenotariatan, telah menjalani magang secara nyata selama lebih secara paling singkat 24 bulan, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat, dan lainnya. Kita lanjut nomor 9. Nah, sebutkan apa yang dimaksud dengan tempat kedudukan. Nah, ini harus jawab menggunakan pasal rekan-rekan sekalian. Ada pada pasal 18 ayat 1, yaitu notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Nah, lalu pada pasal 19 ayat 2, notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Lalu pada pasal 19 ayat 2, notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Ini maksudnya harusnya ini tentang terkait kantornya ya, tidak boleh di luar tempat kedudukan. Nah, nomor 10, sebutkan apa yang dimaksud dengan wilayah jabatan notaris. Nah, ini ada pada pasal 18 ayat 2, bahwasanya wilayah jabatan notaris itu atau wilayah kerjanya itu satu provinsi ya dari tempat kedudukannya. Lanjut nomor 11. Dapatkah notaris membuat akta di luar tempat kedudukannya? Nah, melewati lintas batas ya. Dapatkah notaris membuat akta melewati lintas batas jabatan? Nomor 11 ya. Nah, dapatkah notaris membuat akta di luar tempat kedudukannya tidak sesuai terkait Undang-Undang UJN pasal 19 ayat 2, notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Nah, nomor 12. Dapatkah notaris membuat akta melewati lintas batas jabatannya? Tidak, karena bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, kita lanjut nomor 13. Sebutkan hukum zona penempatan dan perpindahan dan pengangkatan notaris. Itu diatur dalam Permenkum, harusnya Permenkum yang sekarang ya, yang tahun 2025, tahun 2005, 2025 ya Permenkumnya. Nah, nomor 14. Kapankah notaris dapat mengajukan permohonan pindah tempat kependudukan? Nah, ini bahwasanya sudah pada tahu ya, bahwasanya untuk pindah tempat kedudukan minimal harus 3 tahun berturut-turut menjalankan jabatannya. Bagi notaris baru harus 3 tahun berturut-turut menjalankan jabatannya dari C ke B. Sedangkan jika lompat dari C ke A harus 4 tahun berturut-turut. Nomor 14. Kapankah notaris dapat mengajukan permohonan pindah tempat kedudukannya? Nah, ini nomor 14 yang tadi ya. Nomor 15, apa yang dimaksud dengan akta notaris? Itu ada pada pasal 1 ayat 7 ya rekan-rekan sekalian, yaitu akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Nomor 16, sebutkan syarat-syarat autentisitas akta notaris. Nah, merujuk pada pasal 1868 KUHP Perdata, secara autentisitas akta dibagi menjadi bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat atau pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuatnya di dalam bagi para pihak beserta ahli waris atau orang yang mendapat hak dari mereka. Nah, ini nomor 17 biasanya juga keluar ya terkait apa yang dimaksud dengan minuta, salinan, kutipan, grosse akte. Itu jangan lupa ya rekan-rekan ada pada pasal 1 ayat 8, 9, 10 dan 11. Minuta adalah asli akte dan asli akte yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris dan disimpan sebagai protokol. Kalau salinan kata demi kata dari seluruh akte dan diberikan sebagai salinan. Sedangkan untuk kutipan kata demi kata dan dari satu atau beberapa bagian kata dan bagian bawahnya tercantum frasa diberikan sebagai kutipan. Kita lanjut nomor 18. Nah, ini juga biasa keluar juga terkait jelaskan dua bentuk akta notaris. Bos sudah pada tahu ya, yaitu akta partit dan akta rilas atau rilas akta. Itu jangan lupa dijelaskan juga. Nah, nomor 19, apa saja kewenangan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, ini ada pada pasal 15 ya, rekan-rekan sekalian, pada pasal 15 ayat 1 UJN, kewenangannya itu mengesahkan tanda tangan, membukukan surat di bawah tangan, membuat kopi dari asli surat, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi, memberikan penyuluhan hukum
sehubung dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, membuat akta risalah lelang, dan lainnya. Lanjut nomor 20. Nah, sebutkan kewajiban notaris. Nah, ini ada pada pasal 16 mengenai kewajiban notaris. Pasal 16 UJN ya rekan-rekan sekalian. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpan sebagai protokol, melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta, melakukan grose akte, salinan, kutipan, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya, merahasiakan segala sesuatu mengenai akte, membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak terima surat berharga, lalu mendaftar mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I, yaitu daftar nihil dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di badan hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama. Nah, nomor 21, hal-hal apa saja kan termasuk larangan bagi notaris. Ini ada pada pasal 17 ya, dalam UJN larangan notaris itu menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari secara berturut-turut, merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, lalu merangkap sebagai menjadi notaris pengganti atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan. Pokoknya harus menjawabnya dengan menggunakan pasal ya rekan-rekan sekalian ketika ada pertanyaan terkait esainya. Nah, adakah alasan notaris untuk menolak tidak membuat akta? Nah, tentu ada. Ada notaris dapat menolak membuat akta yang mengakibatkan tidak berpihak seperti semisal untuk hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri ataupun dengan saksi. Nah, ini di Renvoy juga biasanya juga masuk. Apa yang dimaksud dengan Renvoy yaitu perubahan atas akta yang berupa penambahan, penggantian, pencoretan, penyisipan, penghapusan, dan penggantian lainnya. Nomor 24. Nah, apakah notaris berwenang untuk membuat perubahan pembuatan setelah akta ditandatangani? Nah, ini syarat apakah notaris berwenang untuk membuat atau pembuatan setelah akta ditandatangani. Tentu ya rekan-rekan sekalian, karena jika ada kesalahan ketik atau tulisan bukan pada isi akta yang sifatnya substansial dan harus dibuat berita acaranya tentang hal tersebut pada minuta akta dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta, serta harus di apa namanya, pembetulan itu dilakukan di hadapan para penghadap atau para pihak, dan saksi dan salinan berita acara tersebut disampaikan kepada para pihak. Nomor 25, apa yang dimaksud dengan protokol notaris? Ini ada pada pasal 1 ayat 13 UJN ya rekan-rekan sekalian, yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, terdiri dari apa aja, yaitu asli akta atau minuta, reportorium, atau buku daftar akta, lalu ada buku daftar di bawah tangan, buku daftar rahasia, dan buku penunjangnya ya, atau buku daftar lainnya ya yang harus disimpan. Kita lanjut nomor 28. Siapakah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap notaris? Yaitu, nah, yang berwenang melakukan pengawasan itu Dewan Kehormatan bersama-sama dengan pengurus perkumpulan. Pada tingkat pertama itu Dewan Kehormatan Daerah, pada tingkat wilayah itu Dewan Kehormatan Wilayah, pada tingkat pusat Dewan Kehormatan Pusat. Nah, pengawasan terhadap museum meliputi hal apa saja, bagaimana mekanismenya pelaksanaan pengawasan tersebut. Nah, ini jawabannya yaitu meliputi pelaksanaan tugas jabatan notaris dan perilaku notaris. Mekanismenya untuk pelaksanaan tugas diawasi oleh Menteri Hukum, lalu melalui Majelis Pengawas, ada pada pasal 67 UJN. Dan untuk perilaku, ada pada kode atau kode etiknya oleh Dewan Kehormatan Notaris. Nomor 28, apa yang dimaksud dengan majelis kehormatan? Ada pada Permenkumham nomor 7 tahun 2016, yaitu badan yang punya kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan. Selanjut nomor 29. Nah, bagaimana
mekanisme pengambilan fotokopi minuta itu ada pada pasal 66 UU JN, yaitu mengambil fotokopi minuta, yaitu untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntutan umum, atau hakim harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang. Nah, itu jawabannya rekan-rekan untuk nomor 29 ada pada pasal 66 UJN. Nomor 30, sebutkan dalam UJN yang bisa memberikan izin cuti kepada notaris. Nah, ini ada pada pasal 27 rekan-rekan sekalian. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah. Nah, untuk jangka waktu, nah ini ada jangka waktunya ya, tidak lebih dari 6 bulan itu MPD, lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun itu mengajukan cutinya kepada Majelis Pengawas Wilayah, dan lebih dari 1 tahun mengajukan cutinya kepada pengawas pusat. Nah, nomor 31, untuk tujuan atas berhimpun dalam satu wadah organisasi. Nah, ini bisa dijawab dengan seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris, membangun kebanggaan berorganisasi dan kejayaan. Nah, sekian untuk esainya. Esainya nanti jawabannya bisa akan saya kirim ke grup ya rekan-rekan sekalian untuk esainya. Kita pindah ke slide eh, terkait pilihan ganda ya sebentar. Nah, ini terkait pilihan ganda udah ada jawabannya langsung. Nah, yang pertama yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 mengatur tentang A. Hakim, B. Jaksa, C. Notaris, D. Advokat. Nah, jawaban adalah C, rekan-rekan sekalian, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UJN yang lama, yaitu mengatur tentang notaris. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 merupakan perubahan dari, jawabannya adalah C ya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Ada pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Nah, ini calon notaris nomor 3, calon notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal A 18 ayat 1 huruf A, B 17 ayat 1 huruf A, C 16 ayat 1 huruf A, D 15 ayat 1 huruf A. Jawabannya ada pada C pasal 16, ayat 1 huruf A ya rekan-rekan sekalian di Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, ini notaris diangkat dan diberhentikan oleh A. Presiden, B. DPR, C. Menteri Hukum dan HAM, D. Mahkamah Agung. Jawabannya C, rekan-rekan, yaitu Menteri Hukum. Nah, ini nomor 5. Syarat usia minimal untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah, tentu jawabannya adalah B. 27 tahun, ada pasal 3 huruf A di UJN. Nah, ini masa jabatan notaris berakhir pada usia. Ini jawabannya C ya, jika berakhir pada usia C 65 tahun sesuai UJN dan bisa diperpanjang sampai 67 tahun dan bisa diperpanjang lagi dikarenakan ada putusan MK sampai dengan umur 70 tahun. Nomor 7, notaris wajib memiliki latar belakang pendidikan. Ini minimal latar belakang pendidikan ya, yaitu A. Diploma, B. Sarjana Hukum, C. SMA, D. Magister Ilmu Politik. Jawabannya adalah B, rekan-rekan sekalian, pasal 3 huruf C di UJN. Nah, perpanjangan masa jabatan sudah dapat diberikan hingga usia A 67, B 68, C 70, D 75. Jika kita berpatokan ke putusan MK, maka jawabannya adalah C. Tapi jika kita pada UJN itu perpanjangan masa jabatannya itu 67. Kita lanjut nomor 9.
Wewenang utama notaris adalah A. Membuat akta otentik, B. Mengadili perkara, C. Menyidik tindak pidana, D. Menegakkan hukum acara. Jawabannya adalah A ya rekan-rekan sekalian, ada pada pasal 15 ayat 1 UJN. Nomor 10, akta dibuat notaris memiliki kekuatan A. Bukti biasa, B. Bukti otentik, C. Bukti administratif, D. Bukti sementara. Nah, jawabannya adalah B ya rekan-rekan sekalian, ada pada pasal 15 ayat 1 UJN. Nomor 11, notaris wajib merahasiakan A. Putusan pengadilan, B. Isi akte dan keterangan dari penghadap, C. Hasil penyidikan. Jawabannya adalah B ya rekan-rekan sekalian, wajib merahasiakan isi akte dan keterangan dari penghadap, ada pada pasal 16 ayat 1 UJN. Nah, notaris wajib membacakan akta di hadapan, tentu di hadapan penghadap dan saksi, ada pada pasal 16 ayat 1 huruf M UJN. Nah, saksi dalam akta notaris berjumlah minimal, jawabannya adalah B, rekan-rekan sekalian, minimal 2 orang. Kecuali jika terkait saksi waris ya, wasiat atau waris, saya lupa, itu minimal 4 orang. Nah, lalu nomor 14, protokol notaris adalah A. Putusan pengadilan, B. Kumpulan akta dan arsip notaris, C. Dokumen negara, D. Arsip pemerintah. Jawabannya adalah B ya, kumpulan akta dan arsip notaris. Ada pada pasal 1 angka 11 UJN. Nah, berapa lama notaris wajib menyimpan protokol notaris setelah berhenti? Jawabannya adalah C, rekan-rekan sekalian, 25 tahun, ada pada pasal 26 UJN yang nomor 30 tahun 2004. Nah, penggantian sementara notaris disebut A. Notaris khusus, B. Notaris mengganti, C. Notaris ad hoc, D. Notaris sementara. Jawabannya adalah B, rekan-rekan sekalian, yaitu notaris pengganti. Ada pada pasal 33 UUJN. Sebentar. Nomor 17, notaris hanya boleh membuat akta di A. Seluruh Indonesia, B. Wilayah jabatan, C. Luar negeri, D. Semua ASEAN. Jawabannya adalah B ya, wilayah jabatan, yaitu satu provinsi. Nomor 18, pengawasan. Nah, ini jangan sampai ini ya. Pengawasan notaris dilakukan oleh A. Presiden, B. DPR, C. Menteri Hukum, D. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah C ya, Menteri Hukum. Nomor 19, organisasi profesi notaris di Indonesia adalah tentu INI ya, Ikatan Notaris Indonesia. Jawabannya ada pada B, pasal 82 UJN. Nah, notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai A. Hakim, B. Advokat, C. Pegawai negeri, D. Semua benar. Nah, jawabannya adalah D, rekan-rekan sekalian, ada pada pasal 17 UJN. Kita lanjut nomor 21. Sanksi terhadap notaris yang melanggar ketentuan jabatan dapat berupa A. Teguran lisan, B. Teguran tertulis, C. Pemberhentian sementara atau tetap, D. Semua benar. Nah, ada pada jawabannya ada D ya, semua benar, pasal 85 UJN. Nah, nomor 22, notaris wajib berkedudukan di A. Kabupaten atau kota, B. Provinsi, C. Nasional, D. Internasional. Jawabannya adalah A ya, kedudukan notaris itu yaitu kabupaten atau kota. Kalau wilayah kerjanya yaitu provinsi. Ini ada pada pasal 18 UJN. Nah, akta yang tidak dibuat sesuai prosedur berakibat, nah tentu tidak berkekuatan otentik ya, atau menjadi akta di bawah tangan. Ada pada pasal 16 ayat 9 UJN, yaitu UJN. Nah, nomor 24, sebelum memangku jabatan, notaris wajib A. Membayar pajak, B. Ucap sumpah atau janji jabatan, C. Mengikuti pendidikan advokat, D. Melapor ke DPR. Jawabannya adalah B, rekan-rekan sekalian, mengucapkan sumpah janji jabatan. Nomor 25, jika notaris meninggal dunia, protokol itu diserahkan kepada A. DPR, B. Presiden, C. Majelis Pengawal Daerah, D. Mahkamah Agung. Jawabannya adalah C, rekan-rekan, pasal 63 UJN, yaitu diserahkan kepada MPD, nanti baru akan ditunjuk notaris penggantinya.
notaris penerima protokolnya. Nah, kita lanjut nomor 26. Akta autentik yang dibuat notaris mempunyai kekuatan pembuktian. Tentu B ya, pembuktian sempurna ada pada pasal 1868 KUH Perdata junto pasal 15 ayat 1 UJN. Nah, notaris berhenti karena A. Permintaan sendiri, B. Usia 65 tahun, C. Melanggar jabatan, D. Semua benar. Jawabannya D ya rekan-rekan sekalian, ada pada pasal 8 UJN. Nah, Undang-Undang Jabatan Notaris bertujuan memberikan A. Kepastian hukum, B. Perlindungan hukum, C. Kekuatan pembuktian akte, D. Semua benar. Nah, jawabannya adalah D ya, ada penjelasan umum di UUJN, yaitu yang semua benar itu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum terkait kepada notaris juga kekuatan pembuktian akte. Nomor 29, notaris mengganti berhenti apabila A. Notaris kembali bertugas, B. Masa jabatannya habis, C. Diberhentikan, D. Semua benar. Jawabannya semua benar ya rekan-rekan sekalian, yaitu D. Pasal 35 UJN. Nah, nomor 30, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menekankan pada A. Penguatan pengawasan, B. Peningkatan akuntabilitas, C. Penegakan sanksi, D. Semua benar. Jawabannya adalah D, rekan-rekan sekalian. Penguatan pengawasan juga menekankan pada penguatan pengawasan, lalu peningkatan akuntabilitas, penegakan sanksi yang dilanggar oleh notaris. Sekian untuk hari terakhir ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti bimbel yang diadakan oleh Notaris Indonesia. Saya berharap semoga rekan-rekan yang mengikuti UPKAN di akhir bulan tanggal 31 ya, lulus dan segera dilakukan pengangkatan. Seingat saya harusnya tahun ini mungkin ada pengangkatan ya tahun ini. Jadi bagi yang udah berusia 27 tahun itu bisa mengajukan pengangkatan dan itu bakalan war ya rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Zaki. Untuk rekan-rekan semua, jika ada pertanyaan, boleh silakan ajukan pertanyaan. Tapi jika tidak ada, akan saya tutup. Silakan, apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nanti bisa lebih lanjut bertanya di A. eh, saya harap teman-teman tetap jaga kesehatan dan jangan lupa review-review lagi eh, materi-materinya. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.